Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga Minangkabau khususnya dan seluruh warga Indonesia dan para perantau di mana saja berada, saya belakangan ini orang ramai membicarakan tentang kristenisasi di Kota Padang. Ketika terjadi gempa 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, Kota Padang ini porak-poranda. Ada 30.000 warga Kota Padang yang kehilangan lapangan pekerjaan. Ketika itu saya berupaya untuk mengembalikan kembali Kota Padang, khususnya lapangan pekerjaan warga. Ketika gempa berlalu 5 bulan, kriminal di Kota Padang mulai meningkat. Ternyata pendudukannya bisa bertahan sekitar 3-4 bulan saja. Dia sudah jual motor, jual emas, jual kulkas, jual TV untuk makan sehari-hari. Itu pun rumah dalam keadaan hancur lebur. Ketika itulah kita bersepakat untuk mencarikan investor datang ke Padang. Namun tidak ada satupun yang berkenan investasi di Kota Padang. Sampai 1 tahun jadi gempa itu masih terjadi gempa kecil-kecilan di Kota Padang. Setiap terjadi gempa, warga Kota Padang selalu saja takut menerima kejadian gempa terulang yang terbesar. Sementara isu-isu tentang gempa terus berlalu terus. Ketika saya memberikan beberapa kemudahan untuk berinvestasi di Kota Padang, membebaskan tentang IMB, membebaskan tentang izin-izin, dipermudah semuanya, itu pun ditetapkan dengan Perda Kota Padang. Hanya ada satu LIPO yang mau berkenan untuk investasi di Kota Padang. Ketika ini kita kerjakan, mereka belilah tanah, mereka uruslah izin dan bikin AMDAL dan sebagainya, menghabiskan waktu lebih dari 3 tahun. Ketika itu kita mulai bangun. Sekarang sudah ada pula isu tentang kristenisasi. Ini suatu hal yang sangat tidak logika. Mereka mengatakan ketika dibangun rumah sakit Selowam, dibangun super mall, dibangun super blok, dibangun mall, dibangun hotel, yang semuanya akan membuka lapangan pekerjaan sekitar 30.000 orang. Isu kristenisasi ini setipis inikah imannya orang Minangkabau ini? Justru orang-orang yang menuduh tentang kristenisasi tersebut, mereka telah menuduh orang Minangkabau ini imannya tipis. Dia telah menuduh bahwa orang Minangkabau ini haus. Dalam keadaan terjajah saja, orang Minangkabau tidak pernah bertukar akidah. Dalam keadaan tidak makan pun, orang Minangkabau ini tidak pernah bertukar akidah. Dari itu, apa yang dilakukan oleh teman-teman kita, ya, mereka itu membuat sesuatu yang bikin orang benci kepada Islam. Seperti inikah Islam? Adakah Rasulullah mengajarkan untuk membeberkan fitnah? Ada pula mengatakan selama saya memimpin Kota Padang sudah berdiri 60 buah gereja. Subhanallah. Kejadiannya belum ada, fitnahnya sudah begitu luar biasa. Ada yang membikinkan saya dengan gambar pastor, dengan pendeta, mengatakan saya sudah terima uang dari LIPO ini, memfitnah begini dan begitu. Subhanallah. Sebuah lapangan pekerjaan yang akan mengakomodir anak-anak kita yang tamatan kedokteran, tamat perawat, tamat kesehatan, tamat ekonomi di tempat super blok yang dibangun ini. Justru kalau ini dibangun di Kota Padang, ya, maka ini justru memudahkan warga Kota Padang untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Tetapi ketika ini dibangun di luar Sumatera Barat, anak-anak kita akan bekerja di luar Sumatera Barat. Justru ini yang tidak terawasi oleh kita. Justru ini yang mereka rawan masuk agama lain. Saya tidak logik oleh saya. Orang tinggal di Kota Padang, dia orang Padang, bekerja di Padang, kemudian dia masuk agama lain. Tidak logika sama sekali. Tidak akan ada orang mampu tinggal di Kota Padang
dia bertukar agama, dia orang Minangkabau, nah logika sama sekali, ya pasti tidak akan mampu dia tinggal di Kota Padang, ya. Dan di sini sudah berdiri rumah sakit Sudarso, tidak ada satupun yang selesai sembuh dari Sudarso untuk pindah agama. Di sini juga ada rumah sekolah Don Bosco, sekolah murni, Parater, Agnes, tidak ada satupun. Tingkat SD malah, tingkat TK dia masuk di sekolah Katolik sampai SMP, SMA, sampai tamat, tidak tukar juga agama orang. Dan ada satu hal yang perlu diketahui oleh orang-orang kita. Ketika orang masuk Islam, ya, ketika orang masuk Islam datang ke masjid, dia bilang sama ustadznya dia masuk ke Islam, habis lohor disaksi ulama banyak, dibacakan syahadat, masuk Islam dia. Orang menyangka masuk Kristen seperti itu pula. Tidak. Masuk Kristen memberikan waktu 1 jam, ulangi 1 tahun. Dia belajar dulu, dia apa dulu, baru dia dibaptis. Makanya agama Kristen orang dibaptiskan setelah dewasa dia. Belum masuk, dia belum dianggap di Kristen, dia baru ikut aja. Setelah dia dibaptis sekian lama, udah tahu di agama itu, baru dia dibaptis. Saya juga telah disampaikan oleh Bapak James Aryadi. Mereka bersumpah kepada saya, Pak Wali, kita tidak punya program satupun untuk kristenisasi. Yang kedua, kita juga belum pernah mengkristenkan orang Islam satupun. Yang ketiga, yang kita lakukan itu cuma katanya, dia pergi ke pedalaman Irian. Di Irian itu orang masih animisme, masih percaya kepada roh-roh nenek moyangnya, percaya ke pohon-pohon besar, ya, animisme, dinamisme itu. Nah, dibangunkan sekolah, diberikan buku, diberikan baju, diberikan sepatu, didatangkan guru dari Jakarta. Nah, mereka diajarkan agama Kristen, iya. Itu bagi orang yang belum beragama, itu ya lazim-lazim saja. Malah Pak James berteman dengan Clinton, dengan Presiden Amerika, orang namanya berteman, ya. Seandainya ini adalah Kota Padang, ya, kita membangun sebuah bangunan, katakanlah ini super blok di Bogor tersebut. Anak kita yang tamat tahunan bekerjalah di sini, yang tamat akademi perawat kerja di sini, yang tamat ekonomi kerja di sini, yang tamat teknik bisa bekerja di sini, malah yang tamat hukum pun bisa kerja di sini. Tetapi kalau ini dibangun di luar Kota Padang, ya, katakanlah ini di Medan, dibangun super bloknya di sini, anak kita yang tamat akademi kerja di sini, yang tamat kedokteran kerja di sini, yang tamat ekonomi kerja di sini, yang tamat teknik kerja di sini, yang tamat kerja di sini. Ini di luar Kota Padang. Justru ini yang tidak terawasi oleh kita. Tapi kalau dia berada di Kota Padang, ini pasti terawasi oleh kita. Anak-anak kita dalam genggaman kita. Kalau dia bekerja di luar Kota Padang, katakanlah ini di Medan, ya, di Medan, atau ini di Singapura atau di KL sekalian, justru ini tidak terawasi oleh kita. Tapi kalau ini berada di dalam Kota Padang, ya, pasti ini akan terawasi oleh kita, ya. Kalau dia bekerja di dalam Kota Padang, pasti terawasi. Kalau ini kita usir keluar dari sini, dia duitnya banyak, dia pasti akan bangun. Dibangun di luar Kota Padang. Justru ini yang tidak terawasi oleh kita. Bagaimana sih orang-orang yang berpikirnya? Kita usirin orang investasi di Kota Padang, akhirnya dia investasi juga. Dia investasi Pekanbaru, di Medan, di Kuala Lumpur. Tentu anak kita yang tamat ini kan belum dapat pekerjaan. Ketika dia perlu dapat pekerjaan, dia cari ke sana. Dia harus sewa rumah lagi. Kita pun mengunjungi dia bekerja jauh ke sana. Tapi kalau itu ada di Kota Padang, termasuk apalagi itu rumah sakit. Rumah sakit ini, kalau seandainya ini rumah sakit internasional, kalau seandainya orang sekarang ini wali kotanya Payakumbuh stroke, stroke itu tahu kalau teratasi di bawah 3 jam, dia bisa pulih lagi. Tetapi ketika dia coba berobat bawa ke Padang, di Padang, ternyata pesawat tidak ada lagi ke Jakarta. Ada pesawat jam 5 lagi, tergeletak selama sekian jam, tidak tertolong, udah stroke permanen dia. Tapi kalau ini ada rumah sakit, dijemput ke sana, dia lengkap dengan helinya, dijemput ke Payakumbuh sana, langsung ditangani dengan telekonferensi, mereka sembuh, bisa diselesaikan. Dan kita lagi pula
Kalau kita sakit di luar negeri, katakanlah di Singapura, kita diobati oleh dokternya berbahasa Cina, berbahasa Inggris, berbahasa lain, kita tidak bisa menyampaikan apa sakit kita ini. Kiri kanan kita juga bukan orang kita. Sudahlah kita sakit, terpenjara lagi. Sedih hati kita ini. Tapi kalau rumah sakit itu ada di Kota Padang, anak kita, menantu kita, saudara kita bisa kunjungi kita, cepat juga hatinya pulih, cepat juga kita sembuh. Tapi kalau kita berobat di Singapura atau di Kuala Lumpur, sudahlah mahal, kita tidak bisa dikunjungi oleh sanak saudara kita lagi. Di sini sudahlah murah, bisa dikunjungi. Saya tidak mengerti orang-orang tersebut yang menantang tentang omongan Lipo Group ini. Dia hanya mengejar-ngejar ternak-ternak orang supaya tidak masuk ke dalam kebunnya, sementara kebunnya tidak pernah dipagar oleh dia. Kapan orang-orang tersebut melakukan tentang upaya-upaya peningkatan akidah di Kota Padang? Ya, kapan mereka melakukan perjuangan-perjuangan itu? Tidak ada. Ya, dia cuma ngejar-ngejar. Dia tidak boleh, dia menjadi polisinya saja cuma. Tetapi upaya tentang pendidikan akidah tidak dilakukan oleh mereka. Saya berharap kepada para rantau jangan terpengaruh. Saya awal-awal saya di wali kota, saya telah berperang kepada judi, termasuk menghabiskan togel di Kota Padang. Ya, akhirnya Kapolri menutup semua judi yang ada di seluruh republik. Saya melakukan berjilbab untuk menutup aurat semua warga Kota Padang, menjalar ke seluruh Sumatera Barat, menjalar ke seluruh Sumatera, menjalar ke seluruh Nusantara. Saya memungut zakat. Ya, zakat yang tadi 72 juta setahun, hari ini 19,2 miliar. Ya, saya adakan hafal ayat pendek, hafal Al-Quran, juz amma pada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita mungkin ada sekitar 20.000 anak-anak kita yang sudah hafal 1 juz amma 30.000. Adakah di antara saya, di wajah saya ini ingin menggadaikan akidah saya ini, menggadaikan tentang agama ini dengan pembangunan Lipo ini? Subhanallah. Mungkin ada orang-orang yang akan membangun juga, mengatakan putra daerah membangun di bypass sana, ya, mungkin persaingan bisnis dibawa agama. Subhanallah. Tetapi dia telah melakukan fitnah kepada saya dan kepada orang-orang lain. Padahal investasi ini, yang melakukan investasi itu adalah putranya Bapak Hashim nih, orang Minangkabau. Ya, membawa Lipo adalah kerjasama dengan Lipo, dengan Hashim nih dari dulunya. Dari itu saya berharap kepada perantau, orang Minangkabau di mana saja berada, jangan cepat-cepat. Saya bersumpah demi Allah, kalau ada satu saja yang masuk Kristen karena Lipo ini, saya ganti dengan 100 orang masuk Islam dari yang agama lain. Dan saya bersumpah, kalau ada warga Kota Padang gara-gara ini masuk Kristen, saya orang yang pertama menutup tentang Lipo ini. Ya, ada 3 tuntutannya kemarin dulu, mereka menuntut tidak bernama Solowat. Sudah mau pula Pak James bernama itu adalah Minangkabau International Hospital. Yang kedua, tidak ada diskriminasi kepada pekerjaannya, baik cara berpakaian ataupun gajinya. Tidak ada perbedaan, boleh berpakaian jilbab, boleh. Seperti juga yang ada di rumah sakit lain Siloam itu. Kemudian ketiga, dibangunkan tempat ibadah. Jadi setiap lantai akan dibangunkan tempat ibadah oleh beliau. Dari itu saya tidak mengerti apa yang akan mereka lakukan perjuangan ini. Mereka menutup lapangan pekerjaan, memiskinkan warga Kota Padang. Kemiskinan itu mendekatkan pada kekufuran. Di ujung jabatan saya ini, saya juga mohon maaf kalau ada kesalahan saya. Yang jelas selama 10 tahun negeri ini 3 kali dilanda gempa yang cukup besar, 2005, 2007, dan 2009. Dan inilah saya baru memperbaiki infrastruktur yang rusak di waktu gempa. Dan saya berharap warga Kota Padang mengerti dalam upaya pembangunan ini. Kenapa? Karena ini sangat penting dalam upayakan peningkatan lapangan pekerjaan di Kota Padang.
Terima kasih, saya Fauzi Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.